Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Allah. Berkenanlah Engkau atas kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, dan kami boleh ditolong, dipimpin dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Anggo debata dada jolma tungolo margabus, dada anak ni jolma manisia ibana tung sol-solan na dirina, tung tagamo ma dohonon na hatana so pasauton na, manang tung dohonon na manangaha so hajong jokkonon na. Allah berfirman dan menepati apa yang difirmankannya. Jika kita membaca kitab Bilangan pasal 23 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-30, ini adalah bercerita tentang Bileam memberkati Israel. Pada dasarnya, Bileam ini dipanggil oleh Raja Balak untuk mengutuki Israel. Tetapi ketika Balak memanggil Bileam dan membawa Bileam untuk mengutuki Israel, ternyata justru kata-kata berkat yang dinyatakan oleh Bileam kepada Israel sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika Balak membawa Bileam dari sudut yang lain, dari pemandangan alam yang lain, dengan harapan Bileam mengeluarkan kata-kata kutuk kepada orang Israel, ternyata dari segala sudut manapun Balak membawa Bileam, Bileam tetap mengeluarkan kata-kata berkat kepada orang-orang Israel. Jika kita menafsirkan Bilangan 23 ayat 19 ini dengan kejadian yang telah terjadi oleh Raja Balak, pastinya Allah sedang menegaskan tentang keilahiannya. Allah adalah Allah yang tidak mungkin ingkar janji. Allah sedang membandingkan bahwa manusia dalam kelemahannya bisa mengingkari perjanjian dan tidak bersaksi dengan apa yang dia katakan. Tetapi tidak dengan Allah, karena ia bukan manusia dan bukan anak manusia, dalam artian bukan manusia yang suka berdusta dan bukan manusia yang suka menyesal. Sebab kita manusia ini cenderung jatuh kepada dosa, dusta, berbohong, dan suka menyesal dengan apa yang kita putuskan. Tetapi tidak dengan Allah. Itu yang mau dikatakan. Sebab kita percaya, kita tahu bahwa Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Tetapi ayat ini mau menegaskan bahwa sifat keilahian Allah itu, dan dia tidak mungkin ingkar janji, dan dia tidak berdusta. Dia tidak berdusta. Jadi Allah tidak seperti manusia yang suka berdusta. Dan juga Allah itu tidak seperti manusia yang suka berganti-ganti pikiran. Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Jika Allah mengambil contoh manusia, karena sifat manusia yang suka berdusta dan suka tidak menepati janji. Dan mari kita pahami juga kenapa Allah berkata seperti itu kepada Raja Balak. Karena Allah sudah berjanji bahwa Allah akan selalu memberkati bangsa Israel. Dan juga Allah berjanji untuk menjadikan bangsa Israel sebagai sarana keselamatan bagi seluruh dunia.
Tetapi jika Allah mengizinkan atau jika Allah mengutuki bangsa Israel, sama saja Allah sudah berdusta pada bangsa Israel dan juga tidak menepati janjinya. Dalam Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Sahabat yang baik hati, kita percaya bahwa Yesus itu adalah penggenapan nubuat Allah tentang Mesias, yakni Allah yang menjadi manusia. Allah telah mengambil rupa sebagai manusia sepenuhnya. Namun, bisa kita lihat kalau kita bandingkan dengan Bilangan 23 ayat 19 ini, bahwa ini tidak sedang membicarakan tentang nubuatan Kristus atau kelahiran Yesus Kristus. Jadi tidak ada, jangan dibenturkan ayat itu. Ayat ini mau mengatakan bahwa Allah kita itu Allah yang maha kuasa, dia tidak berdusta, dia menepati apa yang dia janjikan, dan dia mengatakan di kalimat yang terakhir itu, apa yang dia bicarakan dia tepati, apa yang dia firmankan dia lakukan. Maka percayalah kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus, dia berkuasa dan dia menepati segala yang dijanjikannya bagi kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepadamu ya Allah, di dalam Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengasihi kami, yang menepati setiap janji-Mu, perkataan-Mu bagi kami. Kami percaya akan itu Tuhan, penyertaan-Mu selamanya bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.